Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul dari Sungai Siak dan juga terkait dengan sejumlah mitos dan misteri yang ada di Sungai Siak yang ada di Riau. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Siak terletak di Provinsi Riau. Sungai Siak melintasi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pekanbaru, dan juga Kabupaten Siak. Adapun terkait dengan asal-usul nama Sungai Siak sendiri, konon sebutan kata siak diambil dari nama tumbuhan perdu yang dulunya banyak terdapat di sepanjang aliran sungai ini. Ya, di sekitar aliran Sungai Siak maupun di sekitar bekas Kerajaan Siak, dulunya banyak sekali terdapat tumbuhan jenis perdu yang bernama siak-siak. Konon, oleh masyarakat setempat, tumbuhan-tumbuhan itu biasa dipergunakan sebagai bahan obat-obatan dan juga wangi-wangian. Sehingga sungai tersebut kemudian dinamakan dengan nama Sungai Siak karena banyaknya tumbuhan bernama siak-siak yang ada di sepanjang alirannya. Selain versi tersebut, ada juga versi lain yang mengatakan bahwa kata siak dalam anggapan masyarakat Melayu sangat bertali erat dengan agama Islam. Konon dulunya, orang Siak adalah orang yang ahli agama Islam. Jika seseorang hidupnya tekun beragama, dapat dikatakan sebagai orang Siak. Begitupun kata siak, ada yang menyatakan berasal dari suatu nama panggilan yang diberikan kepada orang yang menjaga masjid. Namun, entah bagaimana kemudian sebutan Siak itu dijadikan nama Sungai Siak, masih belum jelas ceritanya. Yang jelas, Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia. Kedalamannya dahulu mencapai 30 meter. Namun, akibat adanya pendangkalan, kini tinggal hanya 18 meter. Dulunya, Sungai Siak dapat dilalui oleh berbagai kapal besar seperti kapal tanker dan juga kapal peti kemas. Pada sehiliran sungai ini, terdapat banyak pabrik, diantaranya pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan kayu, dan juga pabrik kertas. Raja-raja Kerajaan Siak Sri Indrapura juga menjadikan Sungai Siak untuk memperluas kekuasaan hingga sampai ke Selat Malaka. Namun di balik itu semua, Sungai Siak ternyata memiliki kisah yang unik, sekaligus kisah legenda yang syarat dengan hal yang mistis, yang mana airnya yang begitu keruh tidak didukung dengan derasnya arus, menambah nuansa angker sungai ini yang kini terus mengalami pendangkalan. Sungai Siak bahkan tampak seperti danau yang terbentuk memanjang, sehingga airnya begitu tenang namun kerap memakan tumbal. Misteri angkernya Sungai Siak sejauh ini masih menjadi teka-teki yang sulit diungkapkan. Namun, mitos tentang Sungai Siak tidak lepas dari latar belakang Kerajaan Siak yang sejauh ini juga masih dianggap tabu kebenarannya. Adapun terkait dengan hal mistis dan juga gaib yang ada di Sungai Siak, berikut adalah sejumlah mitos yang berkembang di masyarakat mengenai Sungai Siak. Kisah legenda yang kerap dipercaya adalah sosok makhluk gaib berwujud hewan yang konon mendiami Sungai Siak. Konon, makhluk tersebutlah yang berperan banyak terhadap banyaknya kasus kematian yang ada di Sungai Siak. Ya, ada banyak kisah misteri yang terjadi di Sungai Siak. Salah satu kisah yang banyak dipercaya adalah kemunculan misterius sejumlah hewan dari dalam Sungai Siak. Mulai dari seekor gajah putih, buaya putih, ikan duyung, hingga seekor naga yang tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Banyak warga yang percaya bahwa hewan-hewan misterius tersebut adalah perwujudan dari makhluk halus yang mendiami Sungai Siak. Rentetan peristiwa penemuan mayat di Sungai Siak juga kerap muncul di berbagai media.
Namun, terlepas dari benar atau tidaknya kisah-kisah misteri dan juga fakta-fakta tentang banyaknya tragedi penemuan mayat di Sungai Siak, ini menyiratkan agar masyarakat dan tentu saja para pengunjung agar lebih berhati-hati bila berkunjung ke Sungai Siak. Meski telah terjadi pendangkalan akibat adanya pencemaran, namun tidak bisa dipungkiri sungai ini masih sangatlah dalam. Sehingga apabila seseorang terpeleset dan jatuh ke Sungai Siak, ia akan tenggelam dan juga hanyut di air yang tampaknya tenang. Masih terkait dengan hal mistis yang ada di Sungai Siak, ada juga sebuah kisah legenda yang konon menjadi asal-usul, yang mana seringkali Sungai Siak memiliki arus yang sangat mematikan. Kisah tentang si umbut muda yang durhaka terhadap ibunya. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, Sungai Siak disebut dengan nama Sungai Jantan. Sementara kerajaan Siak Sri Indrapura kala itu masih bernama Mempura. Di sana hidup seorang janda setengah baya dengan seorang anak gadisnya yang bernama si umbut muda. Gadis ini begitu cantik rupawan. Kecantikan si umbut muda tidak ada bandingannya pada zaman dahulu. Kecantikannya tak terkalahkan mulai dari Mempura, Kuala Buantan sampai ke hulu Sungai Senapelan. Karena selalu dipuji, si umbut muda menjadi tinggi hati, congkak dan juga angkuh. Pakaiannya harus terbuat dari kain sutra yang paling mahal, kain songket, tenunan Trengganu, yang mana dilengkapi selendang dari kain mastuli tenunan Daik. Emas dan perak tempaan didatangkan dari negeri Cina. Itu masih belum cukup. Gelang sepasang di tangannya tersusun 5 seberat 8 tail atau setengah kati. Untunglah harta peninggalan almarhum ayahnya cukup untuk memenuhi keinginan si umbut muda. Jika tidak, bagaimana jadinya sedangkan ibunya hanya seorang pengrajin tenun yang hanya mengambil upah menenun kain songket dari sana sini untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Mak, jangan hanya bersenang-senang saja ikut menghabiskan harta peninggalan ayahku," tegur si umbut muda bila suatu ketika melihat ibunya beristirahat dari menenun. Padahal saat itu ibunya sedang lelah. Tidak hanya omongannya saja, si umbut muda juga bermuka masam. Wajahnya selalu cemberut. Ibunya tidak diperbolehkan berada di dalam rumah mewah untuk ukuran zaman itu. Selalu dihardik dan kadang-kadang terpaksa tidur di serambi bertemankan nyamuk. "Maafkan Mak Umbut," ibunya mengiba-iba. "Mak hilap, maafkanlah Umbut." Kata-kata itulah yang seringkali keluar dari mulut ibunya. Bila sudah melihat orang tua itu mengalah, meminta maaf, dan ia pun merasa disanjung-sanjung, maka si umbut muda mengizinkan ibunya tidur di dalam rumah menempati bilik biasanya. Seiring berjalannya waktu, pada suatu hari menikahlah putri salah seorang bangsawan ternama Mempura. Undangannya terdiri dari orang-orang ternama, jemputan terhormat termasuk untuk si umbut muda. Ia tinggal di seberang Sungai Siak, berseberangan dengan kampung tempat perhelatan tersebut. "Mak, berpakaianlah Mak," perintah si umbut muda kepada ibunya sesaat akan pergi ke pesta perkawinan tersebut. "Mak harus berkebaya singkat, selendang kain pelangi, dan bertampih batik kendah. Usah berdukuh berpending. Mak adalah tukang payung umbut hendak ke pesta pernikahan orang," katanya. "Iyalah Umbut," sahut ibu si umbut muda dengan patuhnya. Si umbut muda pun mengenakan pakaian serba mahal, baju kurung dari kain songkek tenunan Trengganu, kain tudung sutra matuli belingkam tenun Daik, pinggan dililit pending emas bertampuk kulit ketam rinjung terbuat dari emas 24 karat, dukuh terkalung di leher hingga ke paras dada,
berjumlah 5 pasang terbuat dari emas murni. Baju kurung berkancing kerusang permata berlian di atas leher, bergelang kaki emas giring-giring. Sementara itu, pada kedua belah tangannya terdapat gelang emas 5 pasang di satu tangannya, berjumlah 10 gelang. Gelang ini dijadikan simbol bahwa si umbut muda dengan banyak gelang maka semakin termasyur. Wajah si umbut muda pun bertambah cantik dengan kemewahan yang ia kenakan. Ia memakai payung biru muda dengan rumbai-rumbai dari manik kaca buatan Cina. Lenggang lenggok si umbut muda sangat kentara saat jembatan dilintas Sungai Jantan atau Sungai Siak dililitnya. Lantai jembatan nibung dibelah, berderit-derit. Ibunya bertugas sebagai tukang payung, berjalan di sebelah kiri. Entah apa yang menjadi penyebabnya, mungkin sudah takdir. Tiba-tiba, 2 susun gelang di tangan kanan si umbut muda pun terjatuh. Gelang-gelang itu terpelanting jatuh ke dalam sungai. "Ma, gelang umbut jatuh 2 susun, 4 jumlahnya," kata si umbut muda berteriak. Ia menyuruh ibunya terjun ke dalam Sungai Siak. "Ma, ambilkan gelangku, Ma," katanya sambil mendorong ibunya ke dalam sungai. "Menyelamlah, Ma, menyelam," perintahnya. "Arus sungai begitu deras, Nak. Ma tidak berani menyelam." Si umbut muda begitu marah kepada ibunya. Ia pun mengambil sebatang kayu bercabang, lalu ditekankan ke tengkuk ibunya dengan kasar sekali. "Ambilkan gelangku, menyelamlah, Ma," bentaknya keras-keras. Biur, gelembung-gelembung air bergerak ke atas dari napas ibunya. Arus sungai pun menggelegak. Dan pada saat itu pula turun angin puting beliung. Si umbut muda pun kemudian terbawa angin puting beliung tersebut. Ia terpelanting ke dalam sungai dan lalu terbenam. Kemudian terdengar teriakannya, "Ma, tolong aku, Ma, tolong!" Tapi ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Suara gadis itu semakin sayup. Akhirnya gadis durhaka itu mati lemas di dalam lumpur Sungai Siak. Sementara ibunya terangkat ke tebing Sungai Siak dengan selamat. Beliau kehilangan putri yang disayanginya dengan cara yang sangat mengenaskan. Setelah peristiwa tersebut, konon sejak zaman dahulu, pada bulan-bulan tertentu sampai sekarang, selalu terlihat akar-akar di dalam Sungai Siak yang tampak dipermainkan oleh arus. Akar-akar itu bergerak seperti rambut terurai panjang menggelitik-gelitik, suatu pemandangan yang dipercayai oleh para penduduk sebagai rambut si umbut muda dengan gelang banyak yang muncul di situ, untuk kemudian dijadikan sebuah peringatan tentang adanya anak durhaka. Ada kalanya juga angin puting beliung menggulung di situ. Ini adalah sebuah pertanda bagi masyarakat bahwa ada pelanggaran adat serta syariat agama yang ada di lingkungan Siak Sri Indrapura pada zaman dahulu. Maka di sana jarang ada orang yang berani kepada ibunya, apalagi memperlakukan ibunya seperti budak atau seperti pelayan, seperti kelakuan si umbut muda. Demikianlah cerita legenda dari Riau mengenai si umbut muda dan juga terkait dengan Sungai Siak. Ya, itulah sejumlah kisah legenda dan juga mitos serta misteri yang ada di Sungai Siak. Dan terlepas dari kisah legenda dan juga mitosnya, faktanya berdasarkan catatan sejarah, Sungai Siak terletak di Provinsi Riau. Sungai Siak melintasi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pekanbaru, Kota Pekanbaru, dan juga Kabupaten Siak. Sungai Siak memiliki 3 anak sungai besar, yaitu Sungai Tapung Kiri, Sungai Tapung Kanan, dan juga Sungai Mandau. Sungai Siak memiliki panjang kurang lebih mencapai 345 km. Area sungai yang dapat dilayari sebanyak 240 km. Di Sungai Siak juga hidup jenis reptil, yaitu buaya.
dan beberapa kali ditemukan oleh warga setempat. Sungai Siak memiliki nama lain yaitu Sungai Jantan. Pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura, Sungai Siak menjadi sarana transportasi utama karena melintasi wilayah strategis perdagangan. Sungai Siak menjadi saksi kemajuan kota Pekanbaru dan juga kota Siak Sri Indrapura hingga saat ini. Pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura, Sungai Siak dimanfaatkan sebagai jalur transportasi untuk mengeluarkan hasil hutan dan juga rempah-rempah yang akan dibawa ke Selat Malaka. Keberadaan Sungai Siak digunakan sebagai jalur transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan juga dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir di Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan, cikal bakal kota Pekanbaru yang ada di tepi Sungai Siak menjadi pasar atau pekan bagi para pedagang yang ada dari dataran tinggi Minangkabau. Nah, itulah sekilas terkait dengan Sungai Siak, terkait dengan asal-usul nama Sungai Siak dan juga sejumlah mitos dan misteri serta kisah legenda yang ada di Sungai Siak. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda dari asal-usul sungai maupun gunung, baik itu yang ada di Riau maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.